Kita semua tahu ya, matematika itu seringkali jadi momok di sekolah. Tapi pernah kepikiran nggak sih kenapa bisa begitu? Nah, kali ini kita akan bedah tuntas sebuah metode keren yang disebut penelitian dan pengembangan atau R&D yang jadi kunci buat menciptakan alat belajar matematika yang jauh lebih asik dan efektif di kelas. Yuk kita mulai dari pertanyaan mendasar ini. Sebuah tantangan yang mungkin kita semua, atau anak-anak kita, pernah alamin langsung di bangku sekolah. Kenapa ya matematika itu kok rasanya susah banget? Jadi, dalam bahasan kali ini nih, alurnya bakal seru banget. Kita akan mulai dari masalah yang ada di kelas, lalu kita intip solusinya lewat R&D. Kita juga akan lihat berbagai cetak biru inovasinya, menyelami satu studi kasus nyata, dan akhirnya kita bakal paham gimana sih masa depan pembelajaran itu dibentuk. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Mari kita bedah dulu akar masalahnya. Karena ternyata tantangan belajar matematika itu lebih dalam dari sekedar pusing sama angka loh. Jadi begini, masalah utamanya itu seringkali bukan di kemampuan menghitungnya, bukan soal kali bagi tambah kurang, tapi soal kurang terasahnya kemampuan berpikir kritis dan memecahkan masalah. Bahan ajar yang ada seringkali nggak dirancang untuk itu. Terus gimana dong caranya kita bisa bikin alat belajar yang lebih baik, yang bisa menjembatani kesenjangan ini? Nah, disinilah pahlawan kita muncul, penelitian dan pengembangan, atau yang biasa disingkat R&D. Anggap saja R&D ini jembatan super penting antara teori-teori canggih di dunia pendidikan dengan apa yang benar-benar terjadi di kelas. Ini pas banget seperti yang dikatakan oleh Borg, seorang peneliti pendidikan. Dia bilang, tujuan R&D itu bukan cuma buat meneliti masalah, tapi benar-benar membangun dan menguji sebuah solusi yang nyata dan bisa dipakai. Yang menarik, R&D ini bukan cuma satu resep tunggal. Ada beberapa cetak biru atau model yang bisa dipilih para peneliti buat berinovasi. Yuk kita lihat beberapa yang paling sering dipakai. Coba deh lihat, ada setidaknya 5 model yang populer. Masing-masing punya fokusnya sendiri. Ada model Plum yang prosesnya berulang-ulang untuk penyempurnaan. Ada Borgen-Gold yang super detail. Ada ID yang fokus ke desain instruksional. Dan ada model 4D yang akan kita dalami sebentar lagi. Nah, kita akan fokus ke model 4D dari Tiaga Rajan. Kenapa? Soalnya model ini populer banget buat bikin produk pembelajaran. Karena alurnya jelas dan gampang diikuti. Cuma 4 tahap. Define, alias definisikan masalahnya. Design, rancang prototipe solusinya. Develop, kembangkan dan uji coba. Dan terakhir, disseminate, sebarkan produk jadinya. Simpel kan? Oke, teori cukup. Sekarang, mari kita lihat gimana model 4D ini bekerja di dunia nyata. Kita akan lihat contoh kasus dari sebuah artikel jurnal Sinta 2 yang keren banget. Jadi, para peneliti ini menemukan masalah yang sangat spesifik. Siswa-siswa kelas 7 itu ternyata tingkat analyticity-nya rendah banget. Analyticity itu apa sih? Itu tuh kemampuan buat pakai bukti dan antisipasi kesulitan pas ngerjain soal. Ini inti dari berpikir kritis loh. Berangkat dari masalah itu, dengan menggunakan model 4D, para peneliti ini merancang sebuah solusi jitu. Mereka menciptakan lembar kerja peserta didik atau LKPD yang baru, yang basisnya adalah pembelajaran berbasis masalah. Tujuannya? Jelas, untuk ngasah kemampuan analisis siswa. Dan lihat deh contoh soalnya di sini. Keren banget kan? Ini bukan soal matematika biasa. Siswa ditantang buat bandingin produk, mikir, dan ngasih alasan buat pilihan mereka. Mereka nggak cuma disuruh ngitung jawaban akhir. Ini baru namanya belajar mecahin masalah. Nah, pertanyaan terpentingnya, setelah melalui semua proses panjang itu, apakah LKPD baru ini beneran ngefek? Apakah berhasil? Jawabannya, wow, lihat angka ini. 86,2% siswa berhasil mencapai ketuntasan belajar setelah pakai LKPD baru ini. Ini angka yang sangat-sangat mengesankan. Dan bukan cuma itu, kalau kita lihat datanya lebih dalam, produk ini dinyatakan valid oleh para ahli. Terus, menurut guru dan siswa, produknya sangat praktis untuk dipakai. Dan yang paling penting, terbukti efektif dalam meningkatkan kemampuan siswa. Lengkap. Oke, dari studi kasus yang sukses barusan, pelajaran apa sih yang bisa kita ambil buat dunia pendidikan secara keseluruhan? Kenapa R&D ini begitu penting? Sederhananya begini. R&D itu ibarat mesin penggeraknya.
Dialah yang mengubah ide-ide brilian dan temuan riset yang mungkin cuma ada di jurnal-jurnal menjadi alat praktis yang benar-benar bisa dipakai guru dan siswa di kelas. Jadi, poin utamanya adalah R&D ini memberikan kita sebuah peta jalan yang jelas dan berbasis bukti untuk menciptakan inovasi. Ini bukan lagi soal coba-coba. Ini adalah cara yang sistematis untuk memastikan setiap alat ajar baru yang kita buat itu benar-benar valid, praktis, dan efektif. Nah, ini akhirnya meninggalkan kita dengan satu pertanyaan untuk direnungkan bersama. Dengan metode sekuat R&D ini, kira-kira inovasi pembelajaran apa lagi ya yang paling mendesak untuk kita ciptakan di ruang-ruang kelas kita sekarang?